Makna kalimat La ilaha illallah, renungan jiwa dan tauhid gaya kopi hitam. Suara yang menghidupkan jiwa saudaraku. Ada kalimat yang menjadi napas kehidupan bagi hati seorang mukmin. Kalimat yang menggetarkan langit, yang dengannya bumi diciptakan dan dengan itu pula pintu surga dibuka. Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ringan di lidah, tapi berat di timbangan amal. Sederhana terdengar, tapi dalam maknanya melebihi samudra. Kalimat ini bukan sekadar ucapan. Ia adalah pernyataan cinta, ikrar kesetiaan dan janji abadi antara hamba dan Tuhannya. Bagian 1. Tauhid yang membersihkan hati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kalimat La ilaha illallah adalah inti dari segala amal dan sumber dari segala cahaya. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran, sesungguhnya engkau sedang membersihkan hatimu dari segala bentuk ketergantungan selain Allah. La ilaha, artinya tiada yang patut disembah, tiada yang layak dijadikan sandaran, selain Dia. Ini bukan hanya tentang menolak patung atau berhala, tapi menolak segala hal yang menjadi Tuhan kecil dalam hidup kita. Ego, harta, pujian, bahkan rasa takut kehilangan. Illallah, artinya hanya kepada Allah segala cinta, harap, dan pengabdian bermuara. Kalimat ini mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya, tetapi ketika hati tak lagi terikat pada apapun selain Dia. Bagian 2. Zikir yang menenangkan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa demikian? Karena zikir ini mengembalikan jiwa kepada asalnya, kepada tauhid. Ketika engkau sedang gundah, ucapkan perlahan La ilaha illallah. Ulangi sampai hatimu lunas, sampai dadamu terasa ringan. Karena sejatinya kalimat ini bukan hanya bunyi, tapi obat ruhani. Setiap hurufnya mengetuk pintu hati, menghapus debu dosa, dan menenangkan gelombang pikiran yang kacau. Bagian 3. Kekuatan yang menghidupkan. Kalimat ini juga bukan hanya zikir di waktu lapang. Ia adalah benteng di waktu sempit. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas di sini bukan hanya tanpa riya, tapi benar-benar mengucapkannya dari hati yang tunduk, dari jiwa yang menyerah sepenuhnya pada kehendak Allah. Ketika kita kehilangan sesuatu, ketika doa belum terkabul, ketika hidup terasa berat, ucapkan La ilaha illallah. Bukan sebagai keluhan, tapi sebagai pengakuan bahwa hanya Allah yang memegang kendali. Kalimat ini akan menguatkanmu saat dunia melemahkan, manakah kamu saat hati ingin menyerah. Bagian 4. Jalan menuju makrifat. Para sufi berkata bahwa La ilaha illallah bukan sekadar kata, tapi jalan menuju makrifatullah, mengenal Allah dengan hati. Imam Al-Junaid berkata, kalimat La ilaha illallah adalah lautan tanpa tepi. Siapa yang masuk ke dalamnya dengan hati yang hidup, yukatin and close dalam kisah Allah. Maksudnya, ketika engkau benar-benar menghayati maknanya, maka engkau tak lagi melihat apapun selain kebesarannya. Segala kesedihan, segala ujian, semuanya tampak sebagai bentuk kasih sayang dan pendidikan darinya. Zikir ini menyingkap hijab dunia. Dan dalam keheningan zikir itu, hati mulai melihat dengan cahaya keyakinan. Bagian 5. Karena saat kalimat ini menjadi nafas saudaraku, ada saat di mana zikir ini tak lagi diucap, tapi dihidupkan. Hati berzikir tanpa henti, bahkan ketika bibir diam. Inilah keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai zikir dawam, zikir yang menetap di hati. Hidupnya orang-orang seperti ini tenang. Mereka tidak larut dalam dunia, tapi dunia pun tak menggelisahkan mereka. Mereka berjalan dengan cahaya tauhid, karena La ilaha illallah telah menjadi napas kehidupan mereka. Bagian 6. Cahaya di akhir. Hayat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa akhir perkataannya La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah kalimat terakhir yang ingin didengar oleh setiap mukmin di ujung hidupnya. Tapi kalimat ini tak akan mudah keluar di akhir hayat jika ia jarang diucapkan di masa sehat. Maka biasakanlah lidah dan hati kita dengan zikir ini. Agar kelak ketika maut datang menjemput, hati kita masih tetap mengingat namanya.
Bagian 7, jalan pulang yang sederhana. Saudaraku, kalimat la ilaha illallah adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati yang ingin pulang. Ia sederhana, tapi dahsyat. Ia pendek, tapi dalam. Hidup ini sementara, dan dunia hanya persinggahan. Tapi kalimat ini adalah bekal abadi. Ucapkanlah ia di setiap waktu, di pagi sebelum matahari naik, di malam sebelum tidur, saat tenang maupun gelisah. Karena setiap ucapan, la ilaha illallah adalah ketukan lembut di pintu surga. Terima kasih telah menyimak renungan ini. Semoga setiap kalimat yang terucap menjadi cahaya bagi hatimu. Jika engkau merasa tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ketenangan ini kepada saudaramu. La ilaha illallah, kalimat yang menghapus gelisah, menyatukan hati dengan Rabb yang Maha Pemurah.